Nisa. Dan saya Siti Zaraan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kelas mengajar dengan materi fikih umroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Muzaki dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat berjumpa lagi di mata pelajaran fikih. Nah, setelah kemarin membahas haji dengan begitu kompleksnya kita belajar tata cara haji terkait rukun, syarat dan lain sebagainya. Pertemuan kali ini Bapak akan mengajarkan materi yaitu umroh. Jadi kalau ada haji, ada umroh. Jadi keduanya memiliki rukun dan ketentuan masing-masing. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi mengenai fikih umroh. Jadi dari teman-teman ada yang sudah tahu belum? Apa saja rukun dari umroh? Belum ya? Nah, maaf ya tulisan Bapak dulu ya. Nah, umroh ini memiliki rukun-rukun yang jumlahnya ada 5. Apa saja kira-kira? Kalau kita kemarin sudah belajar haji, tahapan pertama apa? Nah, betul. Yang pertama adalah ihram. Nah, di ihram ini ada ketentuan lagi yang harus dipenuhi, yaitu terkait lokasi ihram. Apa namanya kemarin kalau di haji? Lokasi berihram. Nah, betul. Jadi ihram itu harus pada tempat mikot yang ditentukan. Nah, mikot kalau kita dari Indonesia itu gimana? Ada yang tahu? Nah, kalau kita dari Indonesia itu mikotnya di Yalamlam. Nah, ini ketika kita umroh sampai langsung tujuan kita ke Mekah, maka mikot kita itu di Yalamlam. Nah, Yalamlam itu mana? Yalamlam itu sebelum Saudi. Jadi kalau kita langsung ke Mekah, itu mikotnya di dalam pesawat. Jadi kita naik pesawat, biasanya pramugari dan pilot itu mengingatkan kalau kita sudah sampai di langit Yalamlam. Yang kedua apa? Setelah ihram kita melakukan apa? Ada yang tahu? Amerika dan yang kedua adalah tawaf. Ada yang tahu tawaf itu apa? Berapa kali? 7. Ya, rounding Ka'bah 7 kali. Keliling ya. Biar Bapak nggak capek nulis. Nah, setelah tawaf apa yang kita lakukan? Sa'i. Apa yang dimaksud sa'i? Berapa kali? 7. Safa ke Marwah 7 kali. Setelah sa'i, apa yang kita lakukan? Yang menjadi rukunnya apa? Apa tadi? Apa ya? Oh, tahallul, ya benar. Tahallul. Setelah tahallul, apalagi nih rukunnya? Maka yang terakhir adalah tertib dalam melaksanakan segala rukun ini. Lalu selanjutnya niat ihram itu bagaimana? Jadi niat ihram itu nawaitu untuk umrah ya. Nawaitu la umrata wa ahramtu. Itu sudah
cukup untuk menjadi yang umroh. Nawaitu umratan wa bi. Bisa dibaca ya? Baik. Nah, tidak hanya membahas rukun, tapi kita juga berkewajiban selain melaksanakan rukun, ada juga yang harus dipahami, yaitu larangan-larangan ihram. Jadi selama proses ihram kita terikat dalam suatu lingkaran yang dikelilingi oleh larangan-larangan. Jadi selama sebelum tahallul ini selesai, kita dilarang melaksanakan atau melakukan larangan-larangan tersebut. Apabila kita melakukan larangan-larangan tersebut, maka kita diwajibkan membayar dam atau denda sebagai konsekuensi atas tindakan kita yang melakukan larangan ini. Kira-kira larangan-larangan dalam ihram itu apa saja? Nah, ini larangan-larangan ihram. Yang pertama, membunuh, ya Pak? Betul. Dan mencabut tanaman. Apalagi? Betul. Selanjutnya. Ya. Kita dilarang bersetubuh saat dalam posisi ihram. Lalu selanjutnya apa? Memotong rambut dan kuku. Selanjutnya memakai wangi. Nah, ini yang juga. Terus apa lagi? Pakaian. Apalagi bertengkar dengan. Jadi kalau memang dalam ihram itu banyak larangan, dan juga selama ihram itu pasti cobaannya berat. Kadang kita menemukan hal-hal aneh yang mengharuskan diri kita lebih menghati. Cobaannya memang berat. Dan tidak semua dari larangan, contohnya bertengkar dan sebagainya itu ada yang mendapat dam, ada yang tidak. Contohnya yang mendapat dam itu di sini kecuali bertengkar ini. Kalau selain itu kita mendapatkan, kita memotong kuku, memotong rambut, pakai wangi-wangian, misalkan mandi kita pakai sabun lupa, itu tetap membayar. Nah, apakah dam itu wajib? Wajib, karena itu nanti akan menjadi menentukan kualitas kita ketika kita melanggar larangan. Jadi kalau kita tidak melaksanakan dam itu tetap sah secara fikih, namun keutamaannya bukan. Bahkan banyak kisah-kisah atau realita yang sudah terjadi itu ketika tidak membayar dam padahal melanggar itu banyak konsekuensi yang diterima ketika sudah pulang dari tanah suci. Nah, kira-kira ini sedikit materi yang sudah mencakup seluruhnya dari materi umroh. Ada yang ditanyakan dari teman-teman terkait materi ini? Bagi yang bertanya, saya kasih satu butir rokok alami. Ini buat bisa. Ada
ente? Ya. Ya, silakan. Kenapa tidak boleh pakai waktunya? Ya, karena itu sesuai dengan sabda Nabi SAW yang menjadi sumber hukum kita. Jadi semua ketentuan ini berdasarkan bagaimana prosesi Nabi dulu. Jadi tidak boleh pakai waktunya. Jadi kalau melihat esensinya, kita ini selama prosesi itu kan menjadi manusia yang apa adanya. Ya, kalau pas toang kumpul sama orang-orang Afrika ya harus utang. Tapi pengalaman bapak itu nggak tahu. Alhamdulillahnya waktu di toang itu, walaupun dekat orang Afrika nggak bawa. Ya, itu biasanya ada ujian yang setiap individu itu punya ujian sendiri-sendiri dalam prosesi atau selama umroh. Baik, tidak ada apa? Oh, ujiannya. Ujiannya. Ya. Banyak yang cantik di sana. Bapak ini kan belum menikah ya. Jadi kalau lihat yang cantik, subhanallah, alhamdulillah, sekali gini. Saya bapak ya itu aja. Banyak sih. Tapi selama ya kalau di sana perbanyak selawat aja. Bapak itu berapa kali ada ujian itu baca selawat selesai. Itu level bapak selama di sana. Banyak selawat aja. Karena selawat itu tidak akan itu. Jadi semoga teman-teman bisa segera melaksanakan bom, segera dipanggil Allah. Baik, saya kira Bapak kira cukup untuk materi Allah pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan membuat kita semakin bijak. Baik, kita akhiri teman kita dengan berdoa. Kita baca awal asli dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu bis-solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis-sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari